warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran dari rekan-rekan sejawat semua, Bu Bidan, Bapak perawat sama Bapak dokter. Saya Ajeng Sulistianingrum, peserta pelatihan bidang pelopor program Pintar, program Ibu Indonesia Tangguh dan Sehat Jiwa Raga. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah gangguan jiwa pada periode kehamilan dan pasca persalinan. Sehat jiwa, kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Masalah kejiwaan di mana seorang individu mempunyai masalah fisik, mental, sosial, dan pertumbuhan serta perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko gangguan jiwa. Gangguan jiwa, kondisi di mana seorang individu mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Beberapa gangguan jiwa yang sering ditemui pada ibu hamil dan pasca melahirkan yaitu gangguan depresi, gangguan ansietas atau kecemasan, gangguan psikosis, dan gangguan stres pada pasca trauma PTSD. Pada poin pertama yang sering kita temui untuk ibu habis melahirkan itu bisa mengalami terjadinya baby blues. Baby blues juga bisa disebut gejala dari efek dari postpartum untuk ibu sendiri yang setelah melahirkan ada kelainan seperti tidak disangka pada waktu sebelum melahirkan. Kemungkinan ada perasaan-perasaan yang dia alami yang pernah kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya perasaan sendiri yang berlebihan dan gejala depresi ringan yang bersifat sementara dan terbatas. Mekanisme terjadinya pada sebagian besar kasus tidak diketahui, namun diduga terkait dengan perubahan drastis kadar hormon saat kehamilan dan pasca persalinan. Biasanya terjadi penurunan drastis pada estradiol, progesteron, dan prolaktin pada waktu setelah melahirkan. Penurunan hormon ini juga terjadi dalam perubahan suasana perasaan yang terjadi selama fase siklus menstruasi. Faktor baby blues terjadi karena memiliki riwayat perubahan suasana perasaan termasuk depresi terkait siklus menstruasi atau kehamilan yang tidak termasuk riwayat depresi pasca persalinan atau masa lalu. Misalnya pada waktu menstruasi
seorang wanita mengalami yang dinamakan dysmenorrhea. Jadi dia merasakan bahwa dysmenorrhea itu sangat menyakitkan atau menyiksa diri. Kemudian ada riwayat depresi dari pasca persalinan, kelahiran traumatis, misalnya dengan persalinan dengan tindakan yang bisa membuat seorang ibu merasakan bahwa itu sesuatu yang sangat menyakitkan sehingga dia menjadi trauma dan bisa menimbulkan baby blues. Atau juga kemungkinan persalinannya dilakukan secara sesar ataupun induksi. Yang paling bisa terjadi, sangat terjadi penyebab baby blues karena tidak ada dukungan dari keluarga, tidak ada dukungan dari suami, ibu, ataupun anggota keluarga yang lain. Di sini ibu-ibu sekalian bisa melihat apakah seorang wanita mengalami baby blues. Penjenengan nanti bisa menilai apakah ibu ini mengalami baby blues atau tidak. Atau mungkin kita sendiri juga pernah merasakan. Gejalanya seperti kesedihan. Ibu merasa sedih yang berkepanjangan. Contohnya misalkan kepengen mempunyai anak yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kepengen punya anak laki-laki, lahirnya perempuan lagi. Ibu merasakan sangat sedih. Kemudian pada waktu dia persalinan, ibunya tidak tahan sakit, dia menangis terus. Itu juga bisa menyebabkan baby blues. Kelelahan juga bisa menyebabkan baby blues. Lekas marahnya pada waktu hamil dan persalinan ya, bukan hari-hari biasa. Kalau kita kan hari-hari biasa juga sudah sering marah, tapi itu bukan namanya baby blues. Kemudian ada lagi kecemasan. Ibu cemas tidak bisa menyusui, itu juga sudah merupakan gejala dari baby blues. Ada penurunan tidur. Di sini biasanya ibu yang tidak mempunyai gaji, tidurnya bisa terpenuhi 8 jam misalkan, tapi setelah mempunyai bayi dia harus tidur sewaktu-waktu di bangunan sama bayinya kepengen minum ASI. Kemudian ada penurunan konsentrasi dan ada suasana hati yang labil. Suasana hati yang labil ini sebetulnya penyebabnya dari diri kita sendiri yang belum bisa mengontrol emosi sendiri. Biasanya gejala ini timbul dalam 2 hingga 3 hari setelah melahirkan, memuncak dalam beberapa hari ke depan dan sembuh dengan sendirinya dalam waktu 2 minggu setelah timbulnya gejala. Berarti kalau timbulnya tidak sembuh-sembuh itu sudah baby blues yang berkepanjangan ya, ibu, bapak-bapak. Ini yang sangat membahayakan dan itu harus ada pendampingan dari spesialis jiwa. Kemudian dari baby blues itu akan ada menimbulkan dampak terhadap kesehatan itu, contohnya ASI-nya tidak keluar tapi macet, terus hingga menjadi bendungan misalnya. Karena kemungkinan kalau ibu yang anak pertama itu belum bisa untuk menetei, kemudian dapat berkembang menjadi gangguan depresi pasca persalinan.
dampak terhadap fungsi seorang ibu merasakan